kita semua. Nah, sebelum itu nih, Ibu mau bertanya kepada kalian. Kalian tahu nggak sih bagaimana caranya menulis sebuah cerita? Ada yang tahu nggak? Masih bingung semuanya? Ya, masih bingung. Tahu? Oke. Menulis sebuah cerita itu pastinya mempunyai sebuah komponen-komponen penting untuk menyusun sebuah cerita kan ya. Rangkaian atau cara untuk menyusun sebuah cerita. Nah, di sini hari ini Ibu akan menerangkan salah satunya, yaitu ide pokok atau gagasan utama. Jadi hari ini Ibu akan mempelajari tentang ide pokok atau gagasan utama. Nah, coba kalian amati gambar ini. Ada yang tahu nggak ini siapa? Pak Soekarno. Nah, Pak Soekarno itu terkenal sebagai siapa sih di Indonesia ini? Presiden pertama ya. Terus sebagai bapak proklamator juga. Terus sebagai apa lagi, ada yang tahu? Yang pastinya Pak Soekarno ini adalah pahlawan untuk bangsa Indonesia ini. Baik, Pak Soekarno nih memperjuangkan apa sih waktu di Indonesia ini waktu itu? Betul, memperjuangkan kemerdekaan. Jadi Pak Soekarno ini mempunyai semangat juang yang tinggi untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sama halnya dengan pahlawan kita mempunyai semangat juang yang tinggi. Nah, dengan membaca itu kalian juga harus mempunyai semangat juang yang tinggi untuk membaca agar kita bisa memahami apa sih dari bacaan tersebut, ceritanya seperti apa, terus mungkin ide pokoknya apa. Nah, Ibu harap hari ini kalian semua mempunyai semangat juang yang tinggi sehingga nanti tahu atau mengetahui apa itu konsep cerita dan juga ide pokok, cara menentukan ide pokok. Kalau gitu langsung saja Ibu jelaskan apa sih itu ide pokok. Mungkin ada yang mau membaca? Ayo kamu duluan. Ide pokok merupakan gagasan utama dalam suatu paragraf. Ide pokok biasanya dapat ditemukan pada awal paragraf, pertengahan paragraf ataupun pada akhir paragraf. Oke, baik, terima kasih. Nah, betul. Ide pokok itu gagasan utama dalam paragraf. Kalian tahu nggak sih paragraf itu yang mana? Paragraf. Kalau cerita nih ya, cerita itu biasanya ada bagian-bagiannya. Nah, ini adalah contoh sebuah paragraf, satu paragraf. Dan ide pokok itu bisa ditentukan di awal paragraf, di tengah paragraf juga bisa, dan di akhir paragraf juga bisa. Kok ada banyak Bu? Berarti ide pokok itu ada banyak. Nggak seperti itu ya, tapi di sini akan Ibu jelaskan. Itu fungsi ide pokok. Ide pokok itu untuk membantu pembaca memahami pesan dalam sebuah cerita atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dan merangkum keseluruhan dari semua kalimat di cerita tersebut. Nah, kalau kalian bisa menemukan suatu ide pokok, pasti kalian akan memahami apa isi cerita tersebut. Jadi nggak perlu banyak-banyak membaca. Kalau kalian ketemukan ide pokok aja, langsung tahu itu ceritanya tentang apa. Kalau ciri-ciri ide pokok, yaitu ada yang mau membaca? Boleh. Mengandung inti persoalan atau topik yang dibahasakan dalam sebuah paragraf. Disampaikan dengan jelaskan dan tidak berbeda-beda. Dalam sebuah paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Ya, makasih ya. Nah, tuh. Ide pokok pastinya inti persoalan, yaitu tadi kalau kalian membaca sebuah cerita dan menemukan ide pokoknya, pasti kalian langsung tahu inti ceritanya itu apa. Dan ide pokok pastinya ada satu, meskipun bisa ditemukan di awal, di akhir, atau di tengah,
hanya ada satu. Nah, bagaimana sih cara menemukan ide pokok itu? Yaitu kalian harus membaca seluruh paragrafnya terlebih dahulu. Itu bisa dibaca dengan cermat. Lalu kalian cari kalimat yang paling penting atau paling umum dan tandai, atau kata kunci. Cari kata kuncinya yang berulang atau penting dalam sebuah paragraf tersebut. Dan dari situ kalian bisa menyimpulkan sebuah ide pokok. Nah, ini tadi di awal kan sudah dijelaskan. Kalian bisa menemukan ide pokok di mana saja? Di awal, tengah, akhir. Betul. Di mana tadi? Awal, tengah, akhir. Nah, yang pertama ini paragraf deduktif. Ide pokok akan dijelaskan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan kalimat penjelas. Berarti deduktif ini ide pokok yang ditemukan di awal. Oh ya, kalian boleh sambil catat-catat ya. Sambil dicatat juga boleh. Malah lebih bagus kalau kalian sambil mencatat. Nah, paragraf deduktif itu yang ide pokok yang ditemukan di awal. Lalu ada yang namanya paragraf induktif, yaitu kalimat penjelas diutarakan terlebih dahulu, kemudian ide pokok terletak di akhir dari suatu paragraf. Berarti kalau untuk induktif itu yang berada di akhir. Nah, lalu untuk paragraf deduktif, induktif itu adalah campuran. Jadi di sebuah paragraf itu kalian bisa menemukan ide pokok dari gabungan cerita di paragraf tersebut. Jadi nggak di awal dan nggak di akhir, tapi gabungan dari awal dan akhir. Itu untuk deduktif, induktif. Nah, ini adalah contohnya dari paragraf deduktif. Ayo, siapa yang mau membaca? Silakan. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan air manusia dapat melakukan berbagai kegiatan seperti memasak, mencuci, minum, dan membersihkan. Ide pokok yaitu air sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, ide pokoknya itu yang awal. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena di awal ini maka disebut dengan paragraf deduktif. Lanjut. Yang kedua, paragraf induktif. Siapa yang mau baca? Oh ya, ayo. Paragraf induktif. Karena apa? Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau. Nah, itu adalah ide pokoknya. Ya, betul. Ide pokoknya adalah Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau. Jadi ini disebut dengan paragraf deduktif. Oke, minta tepuk tangannya dong. Di sini Bu mempunyai sebuah bacaan ya. Dibagikan terlebih dahulu. Pokoknya kalian hari ini gak boleh bosen-bosen sama sebuah cerita, gak boleh bosen-bosen sama tulisan, karena itu bakal banyak cerita-cerita. Udah? Parah. Udah pegang semuanya ya.
kecil, ia menyaksikan desanya dilanda kekeringan parah setiap tahun. Sumur-sumur mengering, ladang-ladang gagal panen, dan wajah penduduk desa dipenuhi kepasrahan. Namun, di dalam dada Aruna ada sesuatu yang berbeda. Api semangat yang menyala-nyala. Api-api itu bukan amarah, melainkan tekad membara untuk menemukan solusi. Ia ingin menjadi tabib bagi desanya, penyembuh yang mampu mengusir rasa putus asa dan membawa harapan baru. Duka dan penderitaan tapi pasti desa Tandus itu mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tanaman mulai tumbuh, sumur-sumur kembali berisi air, dan yang terpenting harapan kembali bersemi di hati penduduknya. Aruna telah membuktikan bahwa api semangat di dadanya, meskipun tidak terlihat, adalah kekuatan paling dahsyat yang mampu mengubah dunia kecilnya. Api itu abadi, takkan pernah mati selama ia terus berjuang dan percaya pada mimpinya. Nah, Bara, kalian udah simak baik-baik gak tadi? Nah, kalau gitu, Ibu mau tanya. Ibu hari ini pokoknya banyak tanya, ada Ibu kepo hari ini. Nah, siapa sih nama tokoh yang ada di cerita tadi? Aruna. Ya, Aruna. Yang dilakukan Aruna tadi itu ngapain sih? Berjuang untuk apa Aruna tadi? Desanya. Agar desanya apa? Kembali hijau. Ya, betul. Oke, nah dari sana nih. Yang di awal sendiri nih, paragraf awal pertama yang Aruna adalah itu yang mana sih deh pokoknya coba? Yang awal, ya. Yang mana ide pokoknya? Berarti itu paragraf apa? Deduktif. Oke. Masuk. Nah, kalau itu Ibu lanjutkan. Kalian masih semangat gak? Masih. Juang kan? Masih. Oke, lanjut. Terima kasih. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Kalian mau nama kelompok apa enaknya nih? Hewan. Bara-bara beri. Hewan. Kayaknya bayangnya bernama buah sih, jadi aku perlu nama buah. Nama buah apa? Durian. Buah naga. Kelompok sebelah sini kelompok buah naga. Ya, oke? Ingat-ingat. Kelompok sebelah sini. Oke, Kyowo, kelompok Ato. Ya, ingat-ingat ya, ini kelompok jeruk atau anggrek? Lah, banyak yang jeruk mayoritas. Hari ini kelompok jeruk, kelompok buah naga, kelompok buah apel, kelompok buah jeruk. Yang ini ayo, buah apa? Yang asli mainstream. Mangga. Ya wis mangga, usume mangga soalnya. Kelompok mangga. Jadi di sini mempunyai soal ya, kita dibagikan dulu ya, dibagikan pola. Nah, ini tak jelasin gimana cara mengerjakannya.
kalian harus mencermati filmnya untuk menjawab ini semua. Dan ini nanti bisa rundingan secara kelompok ya, cara mengerjakannya. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya juga. Mengerti? Paham? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Masih bingung nggak? Aman ya? Lanjut ya? Lanjut ya, Ibu setel filmnya ya. Harus disimak baik-baik, soalnya kalau nggak disimak nanti kalian nggak bisa jawab. Oh iya, lupa terakhir. Nanti selesai menjawab, ditekuk. Kan betul. Nah, betul. Ditekuk, ditekuk. Soalnya dapat untuk Ini kan tekuk. Nah, iya nanti jadinya kayak tiket film. Nah, oi, tiket film. Ya, Bu. ya oke. Aku belum belajar teman-teman. Kalau gitu akan Ibu putarkan filmnya. Kalian simak baik-baik ya. Ya, iso iso. Tiket film. Simak ya. Gimana? punya ibu sama ibu Ada yang nangis, ada yang biasa aja. Berapa? Tapi Biasa aja. sambil nangis-nangis, kalian jangan lupa harus mengerjakan. Yeay, akhirnya kelas Harus mengerjakan ya. Ibu tunggu sampai jarum panjang akan nggak 10 dong. Hah? Cuma dikit 4 soal. Kan bisa kerja sama kan berkelompok. Sampai 10. Jarum panjang sampai 10. Ibu tunggu
Di sini kita akan main game ya, bonus game. Jadi di sini ibu mempunyai bonus game. Nanti kalian akan yang maju ke depan nanti akan mendapatkan reward. Jadi kalau bisa satu-satu semua bisa maju semua. Ya. Dari ini aja kelompok dari kelompok. Ini aja urut per kelompok satu-satu urut per kelompok perwakilannya ya. Jadi di sini ada namanya tak jelasin ya. Suno. 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 Ayo, 1, 2. Ayo.
nggak ketemu sama ibu lagi nanti. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, ngapain ya? Nggak ngapain. Ibu mau pamit karena nanti dilanjut oleh Pak Fang, habis